Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez minta Indonesia pimpin gerakan dunia usai 223 aktivis global Sumut Flotilla diculik Israel. Dunia internasional kembali dikejutkan oleh aksi Israel yang disebut menculik sebanyak 223 aktivis kemanusiaan internasional dari kapal global Sumut Flotilla, armada solidaritas yang berlayar membawa bantuan menuju jalur Gaza. Para aktivis berasal dari lebih 40 negara, terdiri atas dokter, jurnalis, relawan kemanusiaan, hingga tokoh perdamaian dunia. Peristiwa penculikan ini memicu gelombang kecaman di Eropa, Timur Tengah, hingga Amerika Latin. Namun pernyataan paling tegas datang dari Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez yang secara terbuka meminta Indonesia untuk memimpin konsolidasi internasional. Ini bukan hanya tragedi kemanusiaan, melainkan ujian moral bagi dunia. Israel telah melanggar hukum internasional dengan menculik ratusan aktivis sipil. Kami percaya hanya Indonesia yang memiliki legitimasi sejarah dan kekuatan moral untuk membangkitkan semangat global melawan tirani ini, ujar Sanchez dalam konferensi pers darurat di Madrid. Menurut Sanchez, Indonesia adalah negara yang sejak awal kemerdekaannya menempatkan Palestina sebagai isu penting politik luar negeri. Dari konferensi Asia Afrika di Bandung 1955, peran aktif di Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, hingga sikap tegas Presiden Soekarno, semua itu menjadikan Indonesia simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Hanya Indonesia yang bisa membangkitkan semangat global. Suara Indonesia masih murni, tidak tunduk pada tekanan Israel maupun sekutunya. Dunia menunggu kepemimpinan moral dari Jakarta. Pengamat politik internasional menilai permintaan Spanyol ini bukan tanpa alasan. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, berpenduduk mayoritas muslim dan memiliki posisi strategis di Asia Tenggara. Bahkan dalam berbagai sidang PBB, suara Indonesia kerap menjadi penentu dalam mempengaruhi blok Asia Afrika dan non-blok. Setelah pernyataan Sanchez, beberapa negara Eropa Selatan seperti Irlandia, Portugal, dan Yunani juga mendesak agar Indonesia mengambil peran lebih aktif. Di Timur Tengah, Mesir, Turki, dan Qatar menyatakan siap mendukung setiap langkah diplomasi Indonesia. Jika Indonesia memimpin, kami siap berada di barisan belakang. Dunia tidak boleh diam terhadap penculikan ini, kata Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan. Selain itu, jaringan organisasi kemanusiaan dunia menyerukan agar Indonesia menginisiasi sidang darurat Dewan Keamanan PBB. Sejumlah NGO internasional bahkan mengusulkan pembentukan koalisi kemanusiaan global yang dipimpin Indonesia untuk menekan Israel melalui sanksi ekonomi dan jalur hukum internasional. Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Luar Negeri RI masih melakukan koordinasi internal. Namun sumber diplomatik menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajaran Kemenlu dan TNI untuk menyiapkan opsi diplomasi maupun operasi kemanusiaan. Presiden menimbang untuk mengajukan sidang darurat PBB